Belum nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Inggardiansyah dengan NIM 1811-2017 dari kelas IF 18 IF03, dan teman saya Arfi Pramudiantoro dengan NIM 1811-1987 dari kelas 18 IF03. Di sini kami akan mempresentasikan ide atau gagasan kami untuk memenuhi tugas UTS kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Hartatik, STMCS, dan kami akan mempresentasikan tugas UTS yang berjudul Sistem Penyiraman Tanaman Otomatis. Berikut penjelasannya. Baik, akan saya lanjutkan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arfi Pramudiantoro dengan NIM 18111987. Pertama, perkembangan teknologi saat ini sangatlah penting untuk memungkinkan manusia menggerakkan atau mengontrol alat dari jarak jauh. Seperti yang ada di Artificial Intelligence, alat ini menggunakan kecerdasan buatan dan IoT, Internet of Things. Dengan menggunakan Arduino, LCD, dan sensor sebagai sensor kelembapan pada tanah. Dan di sini kami akan membuat suatu sistem, yaitu sistem penyiraman tanaman otomatis, yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, dikarenakan banyaknya kasus penghuni rumah yang tidak dapat menyiram tanaman yang karena dengan segala kesibukannya, sehingga bisa membuat tanaman itu tidak bisa berkembang dengan baik. Dalam sistem ini, memiliki 3 menu pilihan dengan cara kerjanya, yaitu pertama, mengecek kelembapan, yang kedua, menghidupkan pompa air, dan terakhir, mematikan pompa air. Adapun cara kerja dari alat ini, yaitu dengan cara alat ini terdiri dari sensor, maka sensor itu akan mendeteksi kondisi tanah dan memberikan air ke tanaman. Dan apabila tanah tersebut sudah lembab, maka pompa otomatis akan berhenti. Setelah itu, jika pompa berhenti, Arduino yang akan kita gunakan akan menyampaikan informasi dari LCD atau website yang akan memberikan nilai dari suhu dan nilai keadaan kelembapan tanah. Kemudian, alat ini juga bisa digunakan untuk melakukan penyiraman secara manual melalui website atau bisa menggunakan aplikasi Blink yang terdapat pada Android, bisa diinstal dari Play Store, tapi kalau di iOS belum bisa. Kemudian, alat pada tanaman ini dibuat dengan menggunakan bahasa C, HTML, CSS, dan Arduino. Kemudian, lanjut pada penerapan algoritma. Kemudian, pada alat penyiraman tanaman otomatis ini menggunakan sebuah metode algoritma decision tree berbasis Internet of Things. Adapun pengertian dari algoritma decision tree atau DT merupakan metode algoritma yang memperkirakan fungsi target bernilai diskrit, di mana fungsi tersebut disajikan sebagai pohon keputusan. Manfaat dari decision tree yaitu berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Pohon keputusan menggabungkan eksplorasi data dan pemodelan yang menjadikannya langkah pertama yang sangat baik dalam proses pemodelan. Bahkan ketika digunakan sebagai model akhir untuk beberapa teknik lainnya. Decision tree digunakan untuk pengenalan pola dan termasuk dalam pengenalan pola secara statistik. Representasi pohon keputusan. Pertama, setiap node internal menguji suatu atribut. Kedua, setiap cabang terkait dengan nilai atribut. Ketiga, setiap node daun menunjukkan suatu klasifikasi. Berikut ini kita akan menampilkan suatu contoh tree atau pohon keputusan yang akan kita gunakan pada sistem penyiraman tanaman otomatis ini dengan menggunakan algoritma decision tree. Berikut akan disampaikan oleh Rafli Inggar. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma decision tree pada penelitian. Algoritma decision tree pada penelitian ini digunakan untuk menentukan
keputusan yang akan dibuat oleh sistem kelembapan yang akan diberikan oleh sensor. Berikut ini adalah algoritma dari sistem penyiraman tanaman otomatis. Yang pertama, pada saat user membuka link atau website, maka akan terdapat pilihan aksi, yaitu untuk mengecek keadaan kelembapan secara otomatis. Jika keadaan lembab, maka akan menunjukkan bahwa tanaman tersebut tidak ada aksi. Dan keadaan tanah kering, maka sensor mengecek kembali apakah kadar kelembapan pada lebih dari 400. Jika kadar kelembapan kurang dari 400, maka akan dinonaktifkan secara otomatis. Dan jika kelembapan tanah lebih dari 400, pompa akan menyiram tanaman tersebut. Kemudian di slide selanjutnya kita menggunakan pengaplikasian software dan hardware. Di sini softwarenya kita menggunakan bahasa C untuk bahasa pemrogramannya yang diaplikasikan menggunakan software Blink. Untuk hardware-nya kita menggunakan perancangan dengan alat-alat yaitu seperti Arduino, pompa dan selang, dan yang terakhir itu sensor. Jadi sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.